Teman-teman, kita akan mulai ibadah hari Minggu kita. Sebelum kita mulai, mari bersatu sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi satu hal yang kurindu. Kita akan doa buka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau menyertai Tuhan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
menuntun ini sampai ke Guru Rocky. Mari sebelumnya kita akan bernyanyi Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Shalom teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Sekarang waktu dan kesempatan itu adalah kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, maka kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, mari langsung saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya Guru Rocky ambil dari Kitab Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-6. Sekali lagi, Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ke-6. Akan Guru Rocky bacakan. Teman-teman boleh simak di Alkitab yang masing-masing. Jangan lupa buka Alkitabnya dan simak pembacaan firman Tuhan kita dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 di bawah judul berikut, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya, terima kasih. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu mengalahkan atau melawan ketakutan. Berbicara tentang ketakutan pasti semua orang punya,
yang namanya ketakutan. Jadi saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, sebagai seorang anak remaja pada waktu hari ini, apa sih yang kalian takutkan atau yang menjadi ketakutan di dalam diri kalian? Apa ya ketakutan seorang anak remaja pada waktu ini? Atau mungkin ia takut kehilangan prestasi? Ada? Atau teman-teman di sini ada yang takut kehilangan pacar? Ya mungkin yang sudah ada pacaran ya, mungkin kalian yang sudah pacaran. Atau mungkin ada yang takut ditinggal pada waktu sayang-sayangnya? Ya, saya tidak tahu. Nanti teman-teman boleh kirimkan kepada Guru Rocky atau Guru April, apa sih yang menjadi ketakutan kalian pada saat ini, sehingga kita dapat doakan dan mengalahkannya secara bersama-sama. Nah teman-teman, berbicara tentang ketakutan, semua orang pasti mengalami ketakutan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah merasa takut. Karena rasa takut merupakan rasa alamiah yang dimiliki oleh semua manusia. Contohnya kalau kita lihat pada hari ini, pada zaman ini, terkhususnya untuk pada waktu kali ini teman-teman, virus corona telah menjadi satu ketakutan di seluruh dunia. Virus corona menghantui semua orang, dan virus corona membuat orang terbayang akan kematian. Nah teman-teman, kalau kita lihat virus corona ini ya, pertama kali muncul itu tidak terlalu berbahaya. Tapi sampai sekarang kita lihat muncul lagi varian baru, muncul varian Delta dan macam sebagai macamnya, sehingga semua orang mengalami ketakutan. Ketakutan melandai semua orang karena adanya virus corona ini. Teman-teman, ada 3 hal yang akan terjadi kalau kita mengalami ketakutan yang berlebih. Yang pertama, apa akibatnya kalau kita ketakutan berlebih? Yang pertama adalah parno. Misalnya teman-teman tahu arti kata parno kan? Parno itu contohnya begini. Misalnya teman-teman terlalu takut dengan hantu. Masuk sedikit ruangan gelap, wih, ada hantu. Dengar suara dikit, suara hantu. Itulah parno. Semuanya diibarat, hantu semua. Lalu, kalau kita ketakutan terlalu berlebihan, akibatnya yang kedua adalah sering menjadi alasan. Teman-teman harus tahu, pandemi virus corona menjadi alasan yang paling baik untuk orang tidak beribadah ke gereja. Mengapa? Aduh, guru nggak bisa ke gereja, nggak bisa beribadah. Kenapa adanya pandemi ini? Kan kita harus di rumah. Ibadah online pun di rumah, yang setengah hati ya puji Tuhan, yang beribadah puji Tuhan, yang tidak beribadah ya sudah. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita mengalami ketakutan yang berlebihan? Banyak anak-anak muda pada waktu sekarang ini yang mengakhiri hidupnya karena ketakutan yang berlebihan. Nah teman-teman, kalau kita lihat pada zaman Daud, kalau kita lihat kembali pada zaman seorang Raja Daud yang menulis kitab Mazmur ini, apakah Raja Daud tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan? Pernah. Ia pernah mengalami ketakutan. Ketakutannya sungguh banyak sekali ketakutan Raja Daud. Pertama, ketika ia dikejar-kejar oleh Saul dan ingin dibunuh oleh Saul. Ketika teman-teman melihat dan membaca ketika Raja Daud itu dihianati oleh anaknya sendiri. Ketika Raja Daud harus berpura-pura menjadi seorang gila untuk menyelamatkan hidupnya. Raja Daud pernah mengalami ketakutan, tetapi di dalam ketakutannya ia dapat mengalahkan ketakutan itu. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar 2 hal dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud dapat mengalahkan ketakutannya. Yang pertama adalah, teman-teman bisa lihat di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena Raja Daud percaya kalau Tuhan memelihara kehidupannya. Sekali lagi, karena Raja Daud percaya karena Tuhan memelihara kehidupannya. Kita bisa baca di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Paling menarik teman-teman, mari kita lihat di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Menarik sekali. Di ayat pertama Daud langsung bilang, Tuhan engkau adalah gembalaku. Mengapa? Mengapa harus sebagai seorang gembala? Mengapa Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala? Teman-teman, Daud pernah menjadi seorang gembala. Ketika kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Daud pada waktu kecil ia adalah seorang gembala. Apa tugas seorang gembala? Tugas seorang gembala ia harus menjaga, ia harus memelihara. Bahkan seorang gembala pun ia harus berkorban demi domba-dombanya. Ketika Daud bilang, Tuhan
Engkau adalah gembalaku. Ia berkata di dalam hatinya, Tuhan, Engkau adalah gembalaku, aku adalah dombamu. Aku percaya bahwa Engkau akan menyertai aku, Engkau akan menjaga aku, Engkau akan memelihara aku, dan bahkan Engkau akan berkorban bagiku. Nah teman-teman, harus kita ketahui, pada umumnya gembalalah yang menuntun domba. Gembalalah yang membawa domba-dombanya pergi kepada rumput. Tetapi zaman sekarang, domba yang mau menuntun gembala. Mengapa saya bilang begitu? Banyak orang percaya datang kepada Tuhan hanya, oh Tuhan saya sakit, oh Tuhan saya nggak punya uang, datang kepada Tuhan. Tetapi kalau ia mendapatkan semua yang ia inginkan, ia tidak lagi datang kepada Tuhan. Ketika Raja Daud berkata, Tuhan Engkau adalah gembalaku, ia percaya, Tuhan Engkaulah yang memelihara kehidupanku. Karena Daud pernah menjadi seorang gembala, ia menjaga domba-dombanya. Begitu juga ia sebagai manusia tahu kalau Tuhan pasti lebih bisa menjadi gembala yang baik di dalam kehidupannya. Apa kunci keberhasilan Daud dalam mengalahkan ketakutannya? Yang pertama adalah ketika ia percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupannya. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, yang kedua, apa kunci keberhasilan seorang Raja Daud ketika ia berhasil mengalahkan ketakutannya? Itu teman-teman bisa lihat di ayat yang keempat sampai yang keenam. Sekali lagi, kita lihat, baca di ayat yang keempat sampai keenam. Kuncinya adalah ketika Raja Daud tahu dan ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya. Sekali lagi, karena ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya. Nah teman-teman, semua orang ingin disertai oleh Tuhan. Semua orang ingin dipelihara oleh Tuhan. Tetapi mari teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah teman-teman, ada seorang pemuda, ada seorang anak muda, anggap saja ia seumuran kita. Ketika ia masih muda, ia pergi memanjat atau ia pergi mendaki sebuah gunung pada malam hari. Pada waktu di dalam perjalanannya mendaki gunung, ternyata ia jatuh ke dalam jurang. Pada saat ia jatuh ke dalam jurang, ia berkata, Tuhan tolong aku memerlukan pertolonganmu. Seketika itu juga tangannya tiba-tiba langsung bisa memegang sebuah ranting, dan kakinya tetap tidak bisa menyentuh daratan. Pada waktu itu ia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, selamatkan aku. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim malaikatnya. Tuhan mengirim malaikatnya dan berkata, hai anak muda, kata Tuhan, lepaskanlah tangan, maka engkau akan selamat. Anak muda itu berkata, oh engkau adalah malaikat yang daripada setan, gak mungkinlah saya lepaskan tangan saya, nanti saya jatuh dan mati. Anak muda itu terus berteriak sampai 3 kali. Tuhan mengirim 3 kali malaikatnya, dan setiap ia mengatakan hal yang sama. Akhirnya anak muda itu tetap berpegang pada ranting itu sampai pada waktu pagi. Pada waktu pagi ia melihat ke bawah, ternyata ia hanya 1/2 meter dari tanah. Kalau ia sudah lepaskan tangannya tadi, ia tidak perlu terus bergantungan di atas ranting itu. Teman-teman, terkadang ketakutan yang berlebihan membuat kita jauh daripada Tuhan. Semua orang ingin disertai oleh Tuhan. Semua orang ingin dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan Raja Daud. Teman-teman ingin tahu sebagaimana Raja Daud mengandalkan Tuhan, sebagaimana Raja Daud percaya kepada Tuhan. Teman-teman mari buka ayat yang keempat. Akan saya bacakan bagi kita semua. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun Tuhan aku berjalan di dalam lembah kekelaman, Raja Daud tidak takut. Ia percaya kepada Tuhan. Sampai manakah teman-teman yang melihat ini percaya kepada Tuhan? Raja Daud percaya kepada Tuhan sampai di dalam lembah kekelaman Tuhan, aku tak takut bahaya. Bagaimana dengan kita semua? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Semua orang ingin dipelihara Tuhan. Semua orang ingin disertai oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat di ayat yang ke-6. Tidak semua orang ingin diam di dalam rumah Tuhan. Akan saya bacakan bagi kita semua ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maukah kita diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa?
Apa kunci keberhasilan seorang Raja Daud menghadapi ketakutannya? Yang pertama, karena ia percaya bahwa Tuhan memelihara. Dan yang kedua, ketika ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya. Bolehkah kita takut sebagai orang percaya? Boleh. Takutlah ketika kita sudah jauh daripada Tuhan dan kita tidak menyadarinya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Berkati anak-anak muda, berkati para anak-anak remaja di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, supaya Tuhan berkati mereka, supaya Tuhan menyertai kehidupan mereka di dalam masa studi mereka. Tuhan yang berkarya atas segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan, sakit, penyakit kami semua menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Tuhan sembuhkan dan Tuhan tolong kami. Kami menyerahkan orang tua kami Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan semua memberkati dan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita akan memperoleh persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, persembahan ini bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa, mari kita bernyanyi jangan lelah. Bapa kami dalam surga dan Bapa terima kasih. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami sesungguhnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai